Salam berbagi. Berjumpa kembali dengan channel Liantara Komang. Berbagi tentang penggunaan chat form berbasis Google Formulir untuk membuat soal daring tanpa copy paste. Semoga tutorial ini membantu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk channel-channel berikutnya. Terima kasih. Masuk ke akun Google, kemudian Drive, buat tabs baru. Pada tabs baru, membuat folder. Pada folder di sini saya isi dengan soal IPA daring kelas 6 tahap 1. Ya, ini foldernya. Klik 2 kali atau dibuka. Ini dalam folder masih kosong. Kemudian barulah Bapak Ibu upload file soal yang dalam bentuk Word. Cari simpanannya. Nah, mungkin disimpan di sini. Saya gunakan soal IPA kelas 6. Ya, ini import sudah berhasil masuk ke folder soal. Yang ini kita klik. Ini tampilnya masih Word. Kita ubah ke Google Dokumen. Google Dokumen. Ya, di sini kata kuncinya nomor itu harus dihilangkan dulu. Kemudian untuk jawaban pilihan itu harus terurut ke bawah, jangan terurut ke samping. Misalnya A, kemudian B, C, dan D terurut ke bawah agar memudahkan memindahkan ke Google Form. Ini masih doc. Kemudian klik file untuk menyimpan dalam Google Dokumen. Simpan dalam Google Dokumen. Klik. Ya, ini sudah tersimpan ke Google Dokumen. Kita close saja. Kemudian kembali ke Drive. Ini kembali ke Drive. Lihat pada folder sudah masuk. Ya, ini sudah masuk Google soal ya dalam bentuk Google Dokumen. Soal IPA kelas 6 yang dalam bentuk Google Dokumen. Kemudian klik kanan, kita masuk ke Google Formulir. Google Formulir kosong. Ya, ini tentunya Bapak Ibu sudah pernah membuat ini. Sekarang kita membuat soalnya. Tanda titik 3. Kemudian ingat add-on. Kita nanti hubungkan ke Makerspace, ke Form Builder. Klik Form Builder. Jika Bapak Ibu belum install, dilakukan install. Kemudian lanjutkan. Pada saat melanjutkan, Bapak Ibu akan diarahkan ke akun Google Bapak Ibu. Silahkan dipilih izinkan. Ya, ini Form Builder sudah terinstall. Silahkan di close saja. Selanjutnya kita ke pengaya sebelah kiri, kemudian Form Builder Start. Kemudian akan diarahkan di sebelah ke kanan. Ini akan muncul. Ya, ini pilih Google Docs. Google Docs nanti diarahkan ke simpanan Bapak Ibu yang tadi. Mana simpannya yang ini? Yaitu Google Dokumen. Usahakan cari yang Google Dokumen, jangan yang Google Word yang Word tadi. Ini sudah. Kemudian klik. Di bawahnya ada keterangan
rubah ke multiple choice untuk pilihan ganda. Dirubah semuanya, semua soalnya, diatur settingannya, kemudian lanjut import selected. Ya, ini kita klik saja, sudah berhasil. Nah, ini tampilannya. Baru di sini kita edit beberapa. Jika masih belum sesuai dengan keinginan, ini sudah diimport tanpa copy paste. Kita manfaatkan form builder. Ini saya siapkan 10 soal. Bapak Ibu nanti bisa tambahkan atau kurangkan. Kemudian ke setelan, kita ke kuis. Di kuis silakan ini jadikan kuis. Kemudian untuk pengaturannya, mungkin jawaban yang benar bisa tidak dicentang. Ini pengaturannya, jawaban yang benar tidak dicentang, kemudian simpan. Boleh dicentang untuk jawabannya jika memperlihatkan jawaban yang benar. Selanjutnya ini tampilannya kita rubah. Untuk di atas pemulih tanpa judul kita ganti dengan soal IPA daring kelas 6 tahap 1. Ya, ini deskripsinya bisa diisi sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Kemudian yang klik di atas nanti judulnya akan berubah juga, yang di atas. Kemudian yang bawah silakan diisi dengan nama siswa mungkin, atau nama saja boleh. Kemudian dibuat jawaban singkat. Kemudian deskripsi juga bisa diisi, misalnya istilah nama lengkapmu itu misalnya. Kemudian ini wajib diisi. Ya, ini sudah. Kemudian setelah nama bisa Bapak Ibu tambahkan dengan identitasnya, misalnya adalah kelas. Di sini adalah kelas 6, bisa digunakan untuk pilihan. Misalnya di sini ada kelas yang paralel 6A 6B. Kemudian wajib juga diisi. Selanjutnya tambahan lagi satu identitas adalah nomor absen. Nomor absen. Kemudian bisa diganti dengan jawaban singkat atau memilih angka juga bisa. Silahkan di sana Bapak Ibu tambahkan. Lalu di sini saya gunakan jawaban singkat saja dulu. Kemudian ini juga wajib diisi. Nah, langkah selanjutnya kita memisahkan identitas dengan soal dengan cara mengklik yang di bawah ini. Ya, tambahkan bagian, klik saja. Ya, nanti akan bagiannya terpisah antara identitas dengan soal. Bagian 2 adalah soal, bagian 1 adalah identitas. Di bagian 2 soal silahkan diganti, misalnya adalah pilihlah, karena ini pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat atau paling benar misalnya. Nanti deskripsinya bisa diisi, akan ditambahkan di sana. Nah, di sini ini soalnya, soal belum berisi nomor, kita isi nomor di sini, nomor 1. Kemudian kunci jawabannya itu disetting ya ini, karena 10 soal berikan skor 10, masing-masing skor 10, jadinya 100 jika benar semuanya. Kemudian jangan lupa mencentang jawaban yang benar. Saya misalnya centang jawaban yang benar, selesai. Kemudian dilanjutkan ke soal nomor 2. Caranya juga sama, boleh ini wajib diisi atau tidak. Kemudian kalau di sini saya tidak wajib isi, karena jika salah dia skornya dikurangi. Ini untuk yang 2 juga sama, skornya 10, kemudian jawaban yang benar dicentang, kemudian selesai. Begitu selanjutnya sampai soal nomor 10. Ini soal nomor 3. Kemudian dilanjutkan soal yang lain. Settingnya atau caranya sama. Jangan lupa untuk mencentang jawaban yang benar untuk kuncinya, dan poinnya dirubah jadi 10. Ya, ini sudah sampai 10 soal. Bisa ditambahkan misalnya 20 dengan skor
berapa, misalnya 5, satu soal boleh. Kemudian kita lanjutkan ini soal yang sudah jadi. Nanti lanjut ke pengaya yang disediakan dengan chat form yang ini. Kalau belum terinstall, boleh melihat tutorial saya sebelumnya untuk install chat form. Ini belum bisa terinstall di chat form karena belum di setel ke public. Ya, setel ke public seperti ini. Tutorial sebelumnya sudah ada. Kemudian kita ke pengaya, kembali ke chat form. Ya, bisa chat form. Ini sudah, berarti sudah ke setel ke public. Sama tampilannya sebelah kanan seperti ini. Centang aja yang di atas, kemudian generate chat. Nanti akan diarahkan pada dua kolom. Yang pertama go to chat dan set chat. Go to chat dulu untuk mencoba, dalam artian pratinjau. Go to chat ini mencoba mengisi, misalnya siswa yang mengisi ini mulai ya, ini identitas ini akan muncul di sini di atasnya. Nah, nanti akan jawab seperti itu secara otomatis. Silakan Bapak Ibu isi identitas, misalnya siswa mengisi identitas mulai dari nama apa yang dibuat pada Google Formulir tadi. Ini saya coba dengan 4A dan namanya itu, kemudian nomor absen saya isi misalnya 12 ya. Kemudian lanjut, nanti akan diarahkan ke soal ini, memilih. Silakan diklik yang mana jawabannya benar, misalnya jawabannya benar, saya anggap itu benar, kemudian itu benar, saya klik. Yaitu tampilan di handphone juga sama, dia akan memilih. Ini misalnya saya pilih itu. Yang terakhir ya, hantar artinya kirim. Ya, sudah selesai dihantar kirim, diucapkan terima kasih. Sudah selesai mengerjakan siswa itu, baru kita cek ke respon. Di respon ya akan kelihatan seperti ini, hasil dari jawaban yang tadi, yang ini. Respon ini bisa juga dilihat atau diekspor ke Google Sheet, yang pada nantinya diekspor ke ke Excel. Ini klik kemudian buat saja, itu yang baru. Ya, ini tampilannya. Ini sudah. Ini digunakan untuk mengecek jawaban siswa, bisa. Misalnya dikatakan remedial atau pengayaan bagi siswa yang masih salah untuk menjawab soal berikut. Ini sudah untuk chat form. Selanjutnya share. Untuk meng-share chat ini sama dengan tutorial saya sebelumnya, bisa di-share dengan cara mengcopy link atau kirim ke email siswa. Misalnya di sini adalah saya gunakan email, ya misalnya email seperti ini. Kemudian silakan send. Kemudian jika ingin menempelkan di WhatsApp siswa, tinggal copy, kemudian masuk ke WA siswa, misalnya WA grup kelas 6 saya gunakan di sini, kemudian tempelkan di sini, kemudian send. Nanti siswa secara langsung mengelik itu dan menjawab. Itu untuk chat form. Selanjutnya ke Google Formulir dengan pratinjau. Ini pratinjau. Kemudian tampilannya akan Google Formulir seperti ini di handphone siswa. Misalnya isi nama, sama dengan cara mengisi chat formnya. Yang berikutnya ya ini bisa dipilih. Saya pilih di sini secara acak, misalnya jawabannya ya tuh sampai nomor 10, kirim. Ya, sekarang bisa lihat skor dengan Google Formulir, bisa melihat skornya. Chat form juga bisa melihat skor, namun dilihat di respon
Jadi kalau ini bisa melihat jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Itu untuk siswanya. Nanti kelihatan kita ke respon siswanya. Respon yang ini sudah masuk, berarti 2 anak dengan menggunakan chat form dan menggunakan Google Formulir. Ya ini. Nah, seperti saya juga masuk 2. Untuk nilainya sudah ada di depan. Untuk kuisnya nilainya sudah ada di sana. Untuk yaitu yang di atas menggunakan chat form, yang di bawah menggunakan Google Formulir. Sekarang Bapak Ibu yang mengkreasikan, mau menggunakan yang mana yang lebih efektif. Kemudian jangan lupa ini untuk mengirimnya, Google Formulirnya. Link ini diperpendek URL-nya, kemudian bisa ditempelkan kembali ke WA siswa. Sama seperti chat form. Ini ditempelkan ke WA siswa, kemudian send. Ya, itu penggunaan Google Form integrasi dengan chat form untuk membuat soal daring tanpa copy paste dari Office atau Word. Semoga itu bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk channel-channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.